Kita harus memahami bahwa kita ini adalah abdi dan pelayan masyarakat. Abdi dan pelayan masyarakat. Jadi semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 tahun 2016 telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM), desa dapat mengenali dan menggali informasi sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. IDM atau Indeks Desa Membangun itu sebuah instrumen dari pemerintah pusat yang difasilitasi oleh Kementerian Desa guna mengukur terkait dengan capaian status desa. Jadi IDM ini ada 5 level status desa. Yang pertama adalah sangat tertinggal, kemudian tertinggal, di atasnya lagi berkembang, maju, dan yang paling tinggi adalah mandiri. Nah, untuk mengukur ini memang akhirnya dari pemerintah pusat mengeluarkan ketentuan terkait dengan IDM yang harus diisi melalui kuesioner maupun beberapa template yang harus dicukupi oleh desa. Dan sifatnya ini adalah nasional, dilakukan melalui proses inputting oleh desa, kemudian dilaporkan kepada pemerintah pusat setelah di-verify oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Di Kabupaten Jember sendiri, berdasarkan data IDM 2022 kemarin masih menyisakan 4 desa yang berkembang dengan status desa kurang lebih 94 kalau nggak 97 ya. Saya mohon maaf tidak begitu detail, tapi untuk saat ini di 2023 berdasarkan rekomendasi yang harus kami kerjakan pada tahun 2022 kemarin, kami berharap IDM di 2023 ini mengalami progres yang cukup signifikan. Nah, proses mandiri ini sebenarnya esensinya adalah harapannya bahwa masyarakat mempunyai akses terkait dengan pelayanan dasar di desa maupun pelayanan pemerintahan yang efektif atau baik, good government. Jadi esensi dari IDM ini mengukur terkait dengan progres pembangunan di masing-masing desa. Bukan dalam artian kemudian desa ini mandiri bisa dilepas karena dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, bukan seperti itu. Tapi paling tidak dari IDM ini dalam hal kemudian ada capaian status desa mandiri, desa sudah mempunyai potensi yang tinggal kita kembangkan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian indikator. Nah, indikator pada tahun 2023 memang ada pengembangan yang semula 700 indikator pada tahun 2022. Sekarang yang harus dijawab dan dicukupi oleh desa ada sekitar 1.597 indikator, dan itu harus dijawab dilengkapi dengan template terdiri dari 3 indeks komposit. Yang pertama adalah indeks ketahanan sosial, kedua adalah indeks ketahanan ekonomi, dan yang ketiga adalah indeks ketahanan lingkungan. Nah, ini yang harus dicukupi oleh desa, dan ini akan menjadikan rapor dari pemerintah kabupaten dalam hal ini terkait dengan progres pembinaan maupun pendampingan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada teman-teman di desa, baik itu dari sumber anggaran pusat maupun sumber anggaran dari pemerintah daerah. Pak, BUMDes Pak ya, yaitu Badan Usaha Milik Desa Pak ya, itu kok perkembangannya kok sulit Pak ya? Itu ada nggak satu persoalan? Kenapa Pak persoalannya? Saya pikir terkait dengan BUMDes memang mempunyai karakteristik yang agak berbeda. Dalam artian kita harus rasional juga bahwa BUMDes ini
ditetapkan atau ditentukan berdasarkan keputusan dari kepala desa. Hal yang menarik di sini akhirnya ada beberapa esensi dari kepentingan pemerintah desa yang melekat dan seharusnya dimaknai secara profesional oleh pengurus di BUMDes. Ilustrasi sederhananya, dalam hal kemudian ada pengurus yang sudah settle, terjadi pergantian dari elit desa, dalam hal ini kepala desa, ada kemungkinan bahwa pengurus itu akan berubah. Ini menjadi salah satu indikator juga pembeda bahwa treatment atau pendekatan terkait dengan pembinaan BUMDes juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang lain juga memang kita akui ada beberapa intervensi ataupun pengaruh dalam hal pengembangan BUMDes. Tapi saya harap bahwa kejadian ini kan sifatnya nasional, dan di Kabupaten Jember sendiri kita akui BUMDes ini punya progres yang cukup luar biasa. Walaupun mungkin ada beberapa informasi yang kami terima agak lambat, tapi faktanya progres ini kami rasakan. Beberapa saat kemarin kita memperoleh penghargaan dari pemerintah provinsi, bahkan beberapa BUMDes maupun BUMDesma ini masuk dalam kategori nominasi di tingkat provinsi maupun nasional, walaupun ini tidak kemudian berjalan merata. Ini yang saya maksud, mungkin pendekatannya agak berbeda. Kita melakukan pendekatan melalui pilot project, dan harapan kami teman-teman BUMDes maupun BUMDesma yang lain itu bisa meniru contoh-contoh baik keberhasilan dari BUMDes atau BUMDesma yang sudah berjalan. Pak, satu lagi Pak, himbauan kepada kepala desa Pak. Saya sangat berharap bahwa pemerintah desa, yang pertama kita harus memahami bahwa kita ini adalah abdi dan pelayan masyarakat. Abdi dan pelayan masyarakat. Jadi semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, pahami bahwa sebagai birokrasi, semua kebijakan yang diambil itu ada mekanisme yang harus kita patuhi dan kita taati. Jadi saya sangat berharap teman-teman di desa bisa memahami dulu regulasinya, dalam hal kemudian terjadi kegampangan atau kebimbangan, masih ada jalur secara hierarki baik itu di tingkat kecamatan maupun di kabupaten, supaya teman-teman di desa ini tidak salah dalam mengambil sebuah kebijakan.